dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Temu lagi di Hot Room. Diskusi semakin berat. Kopi kesayangan saya, White Coffee, harus diminum terlebih dahulu. Itu bikin saya makin segar tiap hari. Ibu Monica Pasaribu. Pasaribu kan? Iya, benar, Pak. Kriminolog. Bagaimana analisa saudara atas peran dari Mario, AG, dan Sen dalam kasus ini? Iya, kalau kita lihat kan ini jadi kasus yang sangat menyorot atensi masyarakat gitu ya. Karena terutama para pelakunya boleh kita kategorikan masih remaja atau dewasa awal. Dimana yang kayak sekarang ini banyak banget kasus-kasus kekerasan-kekerasan seperti ini, bullying seperti ini yang terjadi gitu ya Bang Yana. Yang bisa kita lihat dari kacamata kriminologi sebenarnya kenapa sih akhirnya para remaja atau dewasa awal ini gitu ya bisa sangat akhirnya kalau boleh dikatakan sadis, brutal. Kenapa, Bu? Banyak penyebab yang bisa dianalisa dari hasil mungkin nanti pemeriksaan di kepolisian seperti apa, bukti-bukti yang dihadirkan. Apakah orang tua yang salah lalai? satunya mungkin kalau kita bilang lalai kita akan lihat gitu, tapi terkait dengan pengawasan dan disiplin dari orang tua itu sangat berpengaruh. Ketika anak misalnya biasanya gitu ya, anak laki-laki mungkin akan lebih banyak menghabiskan waktu bersama dengan bapak gitu ya. Nah, apakah pengawasan dan disiplin bapak terhadap anaknya ini berkurang atau enggak, itu ternyata berpengaruh terhadap pembentukan perilaku anak. Atau perbuatan orang tua tiap hari gitu? Itu bisa menjadi seperti contoh. saya kerja tiap hari jam 3 subuh. Anak saya sekarang 3-3 aja jadi pengacara. Nah, itu puji Tuhan gitu ya Bang ya, kayak sukses gitu. Nah, artinya anak mengimitasi gitu ya. Anak mengimitasi kelakuan orang tua. Anak mengimitasi tingkah laku yang sehari-harinya dekat dengan dia. Wah, tentunya di mana? Tentunya di keluarga gitu ya. Begitu ya. Paling dekat di mana ya orang tua gitu. Jadi porsi hukuman menurut Anda gimana ini? Mario sama AG sama Sen. Ya tadi udah dijelasin tadi ya sama Pak Sony, Pak Happy, dan Pak Jamin. Jadi sebenarnya kita lihat bahwa di sini kan main aktornya adalah Mario, gitu ya. Lalu ada semacam support system di sini atau penyerta atau pembantu untuk melakukan aksi kekerasan tersebut. Ada Lukas dan juga AG di sini. Tapi nanti harus betul-betul dihadirkan fakta-fakta sosial dan fakta-fakta hukumnya nanti di persidangan. Apakah memang betul gitu ya, sejauh mana sih peran Lukas dalam peristiwa ini, sejauh mana peran AG, agar masyarakat juga tercerahkan gitu ya, bayang nggak yang media ini bilangnya begini, media sana bilangnya begini, kepentingan publik di sini bilangnya menyebabkan image atau citra dari anak-anak. Kenapa menurut Anda kayak Sen Lukas ini tidak menghentikan penganiayaan itu? Secara kriminolog kenapa itu? Yang pertama adalah secara pertemanan mereka dekat. Karena pertemanan dekat? Ya. Atau mungkin ada misalnya kesepakatan yang dilakukan antar dua sahabat, dua teman dekat, dua teman karib. Biasanya kita abang kalau punya teman dekat gitu biasanya kan mau membantu gitu ya. Apalagi misalnya ada iming-imingan sesuatu misalnya. Ya entah nilai ekonomis atau apapun itu gitu. Jadi sifatnya gitu ya, karena keterikatan sosial antar teman gitu ya menyebabkan misalnya dia harus saya support nih, dia harus saya bantuin nih dengan segala macam. Ada satu pertanyaan menarik. Benar nggak si korban sudah sekolah lagi? Ya, saya membaca running text di beberapa media bahwa katanya yang saya baca itu bahwa si David itu sudah bersekolah. Pertanyaan berikutnya, kalau ternyata si korban sudah bersekolah, kalau benar ya, apakah sedangkan si Mario belum diadili, apakah masih tepat pasal 355? Bukankah akhirnya nanti pasal yang lebih ringan? Ya, jadi gini Bang, konteks pasal 355 penganiayaan, 353, 351, yang itu ada delik material. Delik material itu apa? Artinya akibat dari suatu perbuatan yang dihukum. Nah, akibatnya apa? Karena dari pasal dikualifisir, artinya ada tingkatannya. Dia contohnya ringan, berat, dan mati. Nah, kalau dia tingkatannya sekarang ini sudah bersekolah, berarti tidak ada cacat tetap.
Artinya nanti bisa salah ini dakwaan jaksanya. Kenapa? Karena dia harus nanti masuk ke 351. Ya, 351 ayat berapa 1. tahun? Ayat 351 ayat 1 kan cuma kurang dari 2 tahun itu, Bang. Waduh. Ya, jadi itu kalau dakwaannya salah ya berarti lepas dari segala tuntutan hukum. Begitu. Kalau makanya dalam menyusun nanti surat dakwaan, kan sekarang lagi menyusun nih, Bang. Ya. Menyusun surat dakwaan, jaksa itu harus melihat kondisi terakhir daripada kalau misalnya korban. jaksa tidak menuntut 351 dan memang tidak menuntut ya, hanya 355 sama 35. Belum, Bang, karena surat dakwaan kan belum dikirim belum, ke ya. pengadilan. Begitu. Masih ancaman. Iya. Kalau ancaman itu kita keberatan dari dulu Iya. juga keberatan itu. Jadi hati-hati, jaksa Disamakan penuntut pelaku. umum dalam membuat surat dakwaan sekarang harus hati-hati, harus jangan terpaku pada seperti konfes Jadi tadi. dari strategi pembelaan, berarti nanti pengacara dari Mario Dandi akan membuktikan bahwa si korban sudah sekolah lagi. Wah, itu suatu bukti yang sangat kuat saya kira saat ini. Kalau sampai nanti dia masuk ke 355 atau 353, maka nanti ada bukti menyatakan, oh ini kan 353 berat, cacat tetap. Ya. Sementara dia bukan cacat tetap sekarang. Kalau benar ya. Iya, kalau benar kan Ya. begitu kan. Artinya apa? Berarti dakwaan jaksa tidak cermat, tidak lengkap dan tidak Wah, Mario tepat. Dandi bisa dapat rezekinya dan pengacaranya bisa dapat sukses yang besar ini dong. Termasuk ahlinya, Bang. Oh, termasuk ahlinya. Kalau dipakai. Anda Ya. jadi ahlinya nanti. Nggak tahu, Bang. Tergantung tawaran begitu ya. Tadi Begitu. kami Ya, sudah. tadinya berpikir begini, Bang. Ya. Karena ini kalau hemat saya ya, bahwa ini sudah 2 kali bolak-balik Ya. sudah P19 itu. Ya. Bahwa mereka dengan perkembangan yang sekarang terkini dan kini itu, bahwa perlu dikonstruksikan lagi mengenai nanti surat dakwaannya. Ya. Maka agak lama lah P2 tahap 2-nya gitu loh. Tapi setelah kami tadi mendengar dari Wakajati bahwa pasal yang dituduhkan itu sama dengan yang dituduhkan juga kepada yang diancamkan kepada AG, Berarti kepada tugas- Sisen juga. berarti tugas- kami keberatan itu. Berarti tugas Anda sekarang untuk membuktikan bahwa apakah benar si korban sudah sekolah atau tidak. Ya, oleh karena itu nanti kami akan meminta ini ajas keadilan itu loh. Ya. Kita sepaham ya, korban kita juga dari dulu kita sudah mendoakan, Sen juga sudah mendoakan supaya si David ini segera sembuh. Dan puji syukur sudah sembuh dan bersekolah. Tapi ajas keadilan kepada yang dituduhkan, yang ikut serta, ya ini dituduhkan yang ikut serta juga harus diterapkan. Ya. Jadi jangan, kalau menurut saya ini harus dipakai adalah ajas keadilan dulu, baru ajas penegakan hukum. Jadi nanti keadilan dalam nanti menyidangkan perkaranya Sen, kami minta nanti kami dari tim penasihat hukum akan Sekarang pengacara AG Pak Sony Huta Hayat. Begini loh, klien Anda sudah keburu divonis 355 yang menimbulkan cacat tetap ya. Iya. Kalau terbukti bahwa si korban sudah sekolah, upaya apa yang Anda lakukan? Udah keburu divonis 355 dan tidak didakwakan, kan? Iya. Gimana? Nah, kalau atas apa yang sudah terjadi kan Bang, kita nggak bisa mengini. Dan yang sekarang kan kita juga mengharapkan ke MA. Makanya kan kita lakukan sampai sekarang kasasi. Kita selain fakta-fakta yang barusan disebutkan, kita juga mau mendorong dilihat semua faktanya gitu. Jadi kayak ini kan kita pelakunya anak, ya kan? Kita dan dilakukan lebih dari 20 kali dan hasil psikologi forensik itu ada gitu dan itu dilakukan oleh pihak kepolisian. Tolong dilihat, dibaca dan dipertimbangkan. Harapan Anda apa dengan psikologi forensik? Harapannya apa? Dengan bukti itu gunanya apa? Gunanya bahwa memang klien kami ini di bawah kendali dari MDS dan itu juga sebenarnya sudah diputusan bahwa MDS juga udah diputusan juga MDS mengakui bahwa dia yang menyuruh AGH ini untuk berbohong. Ada gitu. Jadi apa yang niat yang mana gitu loh Bang. Niat yang mana sih semua ada. Buktinya ada, bukti chat ada. Pengakuan dari MDS ada. Terus kenapa tidak dipertimbangkan gitu? Jadi apa yang dijadikan dasar gitu loh Bang. Tapi kan yang disuruh berhak juga nolak. Kenapa tidak nolak? Nah, itu juga sudah ada terkait hasilnya.
Di bagian mana dia setuju, di bagian mana dia Jadi Anda berpendapat karena AG itu disuruh, maka tidak seharusnya dihukum, begitu? Bukan tidak dihukum, tapi kan tadi udah disebutkan harus ada niat di sana. Niat itu tidak terbukti. Jadi maunya pasal berapa? Nah ini sebenarnya untuk anak, Bang. Ini sebenarnya kenanya harusnya yang paling... Undang-undang perlindungan anak? Benar, Bang. Oke, kita istirahat dulu, kembali lagi setelah yang berikut ini. Dipersembahkan oleh Luwak White Coffee.